Hello YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini merupakan mobil untuk Anda yang terobsesi ingin punya Land Rover Discovery, tapi kurang kaya sedikit. Akhirnya Land Rover menambahkan kata sport untuk memurahkan Discovery, walaupun jadinya tidak ada mirip-miripnya dengan Discovery. Ini adalah Discovery Sport. Menarik, tapi memang terlihat agak kurang Land Rover. Mungkin karena buntutnya agak mirip Toyota Fortuner. Saya sebenarnya tidak terlalu suka dengan bentuknya, terlihat kurang mahal. Karena mobil ini tidak murah, tapi ini judulnya Land Rover, bikin jadi banyak orang yang suka. Mirip seperti Evoque, yang tiap hari dikasih makan fast food dan kurang olahraga sehingga menjadi gemuk. Dengan harga yang mirip-mirip dan kualitas di bawahnya, tapi ada tambahan row untuk 2 kursi lagi. Land Rover Discovery Sport merupakan 7-seater SUV. Pas, karena orang Indonesia suka dengan kursi yang banyak. Land Rover mengeluarkan mobil ini sebagai penerus Freelander. Mungkin mereka menganggap ini pasarnya sama dengan Freelander, tapi bukan Freelander generasi ketiga. Ini adalah model baru generasi pertama untuk mengisi pasar orang-orang yang tidak mampu beli Land Rover Discovery dan mampu beli Evoque, tapi punya anak banyak. Mobil ini merupakan SUV dalam kota, tapi yang judulnya Land Rover pasti punya darah off-road yang kental. Berdasarkan tes-tes yang pernah dilakukan di dunia, mobil ini punya kemampuan off-road yang lumayan baik. Punya ground clearance 21,2 cm dan bisa memanjat 45 derajat. Untuk yang hobinya keluar masuk banjir, mobil ini bisa berendam sampai kedalaman 60 cm. Atau dalam bahasa Indonesianya, karena orang Indonesia pakai satuan yang berbeda untuk mengukur banjir. Mobil ini bisa masuk banjir sepaha. Untuk hasil crash test mobil ini di Eropa tidak mengejutkan karena mendapatkan bintang 5. Discovery Sport yang dijual di Indonesia saat ini hanya ada 2 macam, yang dimana semuanya 4-wheel drive seperti normalnya suatu Land Rover. Karena kalau 2-wheel drive bukan Land Rover. Ada yang diesel dan ada yang bensin. Yang bensinnya adalah tipe HSE. Perbedaan yang mencolok antara yang diesel dan yang bensin adalah joknya. Untuk penggemar diesel, Anda hanya bisa mendapatkan tipe S, tapi berjok kulit. Tidak full jok kulit, sebagian kulit sebagian kain. Mesin diesel yang didapatkan adalah 2200 cc 4 silinder, hampir 190 horsepower dengan torsi maksimum di 420 Nm di 1750 rpm. Mencapai 100 km per jam hanya dalam 8,9 detik. Kami suka turbo. Mesin bensin yang didapatkan adalah 2000 cc 4 silinder, tenaga yang dihasilkan hampir 240 horsepower dengan torsi maksimum 340 Nm di 1750 rpm juga. Mesin bensin ini juga dilengkapi dengan turbo, membuat SUV ini mencapai 100 km per jam dalam 8,2 detik. Mesin-mesin tersebut merupakan mesin-mesin yang sama ditemukan di dalam Evoque, dan mesin-mesin tersebut ditempel ke gearbox 9 speed. Biar hoki. Yang akan kami tes ini adalah yang bensin HSE. Sebelum kita tes mobil ini dan melihat kepraktisannya, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas dan subscribe buat penonton Motomobi yang baru yang belum subscribe. Memang elegan membuat shifter puter-puteran macam itu yang nongol kalau mesinnya hidup dan ngumpet kalau mesinnya mati. Tapi kami lebih suka shifter konvensional. Rasanya mindahin posisi shift itu lebih mantap.
Menggunakan electronic parking brake seperti halnya mobil-mobil mahal masa kini sangat convenient untuk digunakan sehari-hari di perkotaan. Tapi kalau kami tetap lebih suka menggunakan otot sendiri untuk urusan pengereman. Bentuk interior mobil ini menurut saya masih tidak sebanding dengan harganya. Memang bentuk dan layoutnya ciri khas sebuah Land Rover, tapi kurang terkesan mahal. Walaupun tidak dipenuhi dengan plastik-plastik murah, tapi masih ditemukan beberapa plastik-plastik murah di bagian yang salah, seperti di sekitaran shifter ini. Kami juga menemukan ada bagian penutup pilar yang longgar. Sangat disayangkan karena biar bagaimana ini adalah Land Rover. Walaupun bentuk eksterior dan interiornya agak terkesan murah, tapi kesan pertama kami nyetir mobil ini langsung terasa memang ini bukan mobil murah. Benar-benar Anda akan merasakan di dalam Land Rover. Cukup kedap dan tidak ada berisik suara ban atau suara angin menabrak spion pada kecepatan tinggi. Posisi kursinya juga lebih tinggi dari lawan-lawannya, membuat kita lebih tinggi dan terasa seperti percaya diri. Suspensinya empuk, lebih empuk dari Evoque. Melahap jalan rusak pakai mobil ini seperti melahap lapis legit. Pas sekali untuk jalanan di Jakarta yang sedang hancur lebur karena banyak pembangunan infrastruktur yang seharusnya dikerjakan dari bertahun-tahun yang lalu. Tidak langsung mendadak semuanya dikerjakan serentak seperti ini. Larinya cukup enak. Seperti yang saya bilang tadi, 0 ke 100 km per jam dalam 8,2 detik. Mungkin karena torsi maksimal di RPM yang rendah sehingga rasio gearboxnya diatur sedemikian rupa. Tapi menurut Om Mobi agak kurang pas rasionya. Pada kecepatan yang sangat rendah kemudian di kick down, walaupun posisi shifter ada di S, jadi agak kurang terasa torsinya. Kedua jempol Anda juga akan merasa senang karena mendapatkan tombol-tombol yang banyak di setir. Suara audionya bagus dan untuk yang versi bensin akan mendapatkan navigasi. Kebetulan yang ini belum berfungsi. Untuk kebutuhan off-road, tinggal diatur melalui tombol-tombol ini. Di situ ada gambarnya untuk kira-kira medannya seperti apa yang sedang ditempuh. Discovery Sport sudah mengantisipasi kebutuhan umat manusia masa kini, yaitu untuk kebutuhan ngecharge smartphone. Hampir di setiap kursi kebagian colokan USB karena handphone semakin smart semakin boros baterai. Dan jadi terasa semakin susah hidup kita tanpa power bank. Tempat-tempat penyimpanan cukup banyak. Bahkan di balik situ ada penyimpanan rahasia. Kami tidak peragakan karena kalau diperagakan jadi tidak rahasia lagi. Kami mencoba duduk di row kedua yang mendapatkan legroom cukup lega. Begitu pula dengan headroomnya. Masih banyak ruangan walaupun Anda pakai helm. Kemudian kami coba duduk di row ketiga, melihat bentuk kursinya seperti kursi anak-anak. Keluar masuk sebenarnya cukup mudah, namun tidak terlalu mudah kalau badan Anda seukuran Om Mobi yang tidak terlalu kurus. Sama sekali tidak muat, namun kalau row kedua dimajukan habis menjadi muat, malah dapat space antara dengkul dengan jok depannya. Tapi row keduanya menjadi sangat sempit. Posisi duduk row ketiga ini hampir seperti jongkok. Kami tidak menyarankan orang dewasa untuk duduk di sini untuk perjalanan panjang. Rasanya pasti seperti jongkok yang berkepanjangan. Di belakang situ Anda akan dihibur dengan colokan USB untuk ngecharge smartphone. Dan putar-putaran ini untuk mengatur blower AC, khusus untuk row ketiga. Apabila jok ketiga ini dilipat untuk melipat jok row kedua, bisa dari sini.
Tempat untuk penyimpanan tools ada di balik sini. Ada juga divider untuk pemisah di mana tempat manusia dan di mana tempat barang. Mobil semahal ini memang harus ada power back door untuk ngetes kesabaran Anda. Jadi, apabila Anda ingin sekali sebuah Land Rover Discovery tapi sedikit kurang kaya, ini adalah mobil untuk Anda. Sayang sekali melihat bentuk interior dan eksterior mobil ini lebih cocok dengan harga 2/3-nya. Hal ini disebabkan oleh melemahnya mata uang kita. Ayo kita kerja keras untuk membangun bangsa ini agar mata uang kita kuat sehingga kita mampu beli mobil ini. Apabila Anda suka dengan channel kami, mohon share video-video motomobi ke teman-teman dan keluarga Anda. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tidak dibayar oleh siapapun, apalagi terafiliasi dengan merek ini. Bagi yang belum follow, sosial media Motomobi silahkan di-follow. Terima kasih telah menonton. Sebentar, dikit lagi. Buat Anda yang ingin tahu siapa kami, atau siapakah yang dibalik helm ini, percayalah, itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah kami membuat video-video review ini untuk Anda, para konsumen yang membutuhkan informasi yang benar menurut kami. Kami sangat berterima kasih pada para subscriber Motomobi yang kami cintai. Karena Anda, kami terus semangat membuat video-video baru. Terima kasih telah menonton.